Berkata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabnya Al-Wasayatin Nafi'ah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Usika bihifdzil lisan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga lisan. Begitu juga menjaga tulisan. Karena al-kitabah ahadul lisanain. Sama aja, nulis, ngetik, sama bicara, itu harus hati-hati. Fa innahu alladhi yatawaqqafu ala istiqamati qalbik. Karena apa yang keluar dari lisanmu itu mencerminkan apa yang di hatimu. Kalau yang keluar itu enggak beres, ya hatinya enggak beres. Tapi kalau yang keluar adalah hal yang baik, hatinya baik. Lisan itu cerminnya hati. Wa huwa kama qala ba'dul hukama, dan ini seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, lisan itu binatang buas. Kalau kau penjara dia akan menjagamu. Tapi kalau kau biarkan dia keluar, niscaya akan menggigitmu, mencakarmu, mengejarmu. Kalau lisan ini kita jaga, dia akan membawa kebaikan buat kita. Tapi kalau kita biarkan bicara apa yang ingin kita bicarakan tanpa memperdulikan baik atau tidaknya, akan justru merusak kehidupan kita. Ya, kata orang Indonesia apa? Mulutmu harimaumu. Ini. Kemudian fajtahid fi ishghali bima yu'nik. Makanya berupayalah untuk berkata, mengucapkan sesuatu apapun dari lisanmu kecuali yang manfaat. Berupayalah senantiasalah untuk tidak keluar dari lisanmu kecuali yang manfaat. Seperti tilawatul Quran, baca Quran, wadzikir, nyebut nama Allah, wadda'watu ilallah, kita pakai untuk ngajak orang dekat sama Allah. Wahtariz min ishghalihi bima la ya'nik. Hati-hati, jangan sampai kau pakai lisanmu untuk melakukan sesuatu yang enggak manfaat. Yang enggak manfaat aja jangan. Apa itu yang enggak manfaat? Wahwa kullu ma la tarju 'ala nutuk bihi thawaban. Yaitu perkataan yang kalau kau ucapkan enggak ada pahalanya. Wala takhsha fil imsak anhu iqaban. Dan diamnya kamu tidak ada hukuman. Enggak dosa kamu diam. Itu berarti dhabitnya fudulul kalam. Bicara yang manfaat, diam yang enggak dosa. Ya. Apa diam yang enggak dosa itu? Ya, diam segala sesuatu yang enggak perlu kita diam. Cuman kalau ada orang salah dibenerin jangan diam. Karena diammu itu dosa. Kau harus membenarkan, meluruskan dengan kata-kata yang baik. Walahu a'nil istighal bima la ya'ni qaulan kana au fi'lan afatun. Ketahuilah, berbicara sesuatu yang enggak manfaat atau berbuat sesuatu yang enggak manfaat itu ada petakannya, ada mudaratnya, ada kerugiannya, ada negatifnya. Di antaranya ta'arrud lil wuqu' fil mahdhur, bisa menjerumuskan kita kepada yang haram. Wa minha tadhi'ul waqt, atau juga buang-buang waktu. Buang waktu pada sesuatu yang enggak manfaat. Ya. Wa minha atharun yahsulu fil waqt, dan nanti dengannya akan ada dampaknya di suatu waktu. Ya. Makanya hati-hati. Kata Nabi SAW, man yadhman li ma baina lahyaihi. Barang siapa yang jamin apa yang ada di dua kumis ini. Itu mulut. Jamin maksudnya jamin enggak berkata yang enggak baik, enggak ngomongin orang, enggak melaknat orang, enggak nyaci maki orang, enggak ghibain orang, enggak fitnai orang, enggak bohong dan lain-lainnya.
wa yadman ma baina fakhdhaihi, dan menjamin yang antara dua paha yaitu kemaluan dari perbuatan zina, azman lahu bil jannah. Aku jamin orang itu akan masuk surga. Jadi kalau kalian ingin dijamin Rasulullah masuk surga, ini lisan dijaga. Dari perkataan-perkataan yang enggak manfaat apalagi yang haram. Wa bayanu anna kulla harakatin wa kalimatin. Keterangannya bahwa semua gerak-gerik, semua kalimat ya, yang berjalan atas zahirnya labud an yakuna laha atharun fil qalb. Semuanya ada dampaknya di hati. Kau bicara apapun akan berdampak di hatimu. Kau berbuat apapun akan berdampak di hatimu. Kalau bicaramu itu baik, kayak baca Quran, ngomong yang baik dan lain-lainnya, dakwah ilallah, kana atharuha nuron, akan berdampak cahaya di hatimu. Wa in kana mubahatan, kalau omonganmu itu ngomong yang mubah aja, enggak manfaat, enggak haram, enggak pahala. Yes, fudulul kalam, ngomong yang enggak manfaat, tapi enggak dosa. Atharuha qaswah, di hatimu itu ada dampaknya. Apa dampaknya? Buat hati itu keras. Buat hati itu keras. Banyak ngomong membuat hati kita keras. Enggak dengar nasihat, enggak gampang diketuk hatinya, menyebut nama Allah yang enggak tergetar, membaca Quran enggak bergetar. Kenapa? La'allahu fudulul kalam. Karena mungkin orang ini banyak ngomong yang enggak manfaat. Sebagaimana dalam riwayat, suatu saat ada sahabat Rasulullah meninggal dunia dalam peperangan. Bayangkan jihad fisabilillah. Kemudian satu sahabat berkata, ya Rasulullah, ini orang pasti masuk surga ini. Masya Allah ini, mati di jalan Allah. Kata Rasulullah, belum tentu. La'allahu yatakallam ma la ya'ni. Belum tentu, mungkin waktu di dunia sering ngomong sesuatu yang enggak manfaat. Bayangin hadirin, kita enggak ada yang mati jihad fisabilillah. Terus kita suka ngomong yang enggak manfaat, bahkan mudharat. Terus kita mau masuk surga. Surga gang berapa? Surga mana yang mau akan kita masuki? Makanya lisan dijaga. Wa in kanat mahdhuratan. Ya, kalau yang diomongin adalah yang haram, atharuha, dampaknya fihi zulmatun, di dalam hati kegelapan. Hati kalau sudah gelap, faliyadzubillah, itu hatinya mati. Ya, makanya kalau orang sudah hatinya mati minta sama Allah, ya hayyu ya qayyum, ahyil qulub, tahya, waslih lana al-a'mal fid dini wa dunya. Ya, hati kalau sudah mati, naudzubillah. Maka itu aku wasiatkan kepada kalian, tanzih lisanik, bersihkan lisanmu, bersihkan hatimu, lebih-lebih dari urusan orang. Jangan kalian berurusan atau waqiah itu berdampak kepada umat Islam. Jangan cari gara-gara. Ya. Jangan terlibat dengan urusannya umat Islam. Maknanya kasu'idzan bihim, seperti kau berprasangka buruk kepada mereka. Kau prasangka buruk dengan orang muslim. Wal hadar kulal hadar, makanya hati-hati. Mujalasah wa mukhalatah man yaghtabuhum. Jangan kalian hadir di majelis, ya, kalian jangan hadir di majelis yang isinya ngerasani orang, ghibain orang. Begitu pula jangan hadir di grup yang isinya ghibain orang. Kalau kalian punya grup WA, grup Telegram, grup apa lagi? Apa lagi? Karena mana? Sentai. Ya, Facebook atau apapun, jangan masuk grup yang isinya ngeribain orang. Kata beliau, ihdhar kullal hadar, hati-hati, jangan kumpul sama orang yang isinya dalam perkumpulannya ghibah. Ya ga'fihim, nyaci maki umat Islam. Ya, apalagi yang dicaci maki ulama. Apalagi yang dicaci orang soleh, yang ahli ibadah. Wah, ini bahaya ini. Ya. Apa bahayanya? Sebab kata Imam Suyuti, sebabnya tahun yang lalu di dalam kitab At-Tibyan itu disebutkan. Lahmul ulama
masmum. Ya, kalau kita ghibain orang biasa, kita kayak makan bangkainya. Tapi bangkainya ulama masmum. Apa masmum? Beracun. Masmum beracun. Maknanya kualat, rusak urusanmu. Kerjaanmu kacau, hatimu kotor, naudzubillah. Bisa-bisa mati su'ul khatimah. Sebagaimana disebutkan, apalagi aulia Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Zain dalam kitabnya Manhajus Sawi. Hati-hati, wal wuku' fi a'radil aulia. Jangan gampang-gampang ya. Ada orang soleh hatinya bersih, tebih minum. Hati-hati, sudah jangan ngomongin mereka. Ya. Kemudian wa idza balaghaka an ahadin ma takrahu. Kalau kalian dapat kabar sesuatu yang kalian enggak suka. Fa in istata'ta an tadhkur lahu dzalika ala sabilin nasihah faf'al. Kalau kalian bisa nasihatin, kalau bisa. Wa illa kalau kalian enggak bisa nasihatin, cuman dengar kabarnya yang enggak enak, wahdhar an tadhkurahu fi ghaibatihi bima yasu'uhu. Ya sudah enggak usah ngomongin, enggak usah ghibain. Kalau bisa ketemu orangnya nasihatin, kalau enggak bisa jangan ngomong sana, jangan ngomong sini. Fatajma' baina gabihain, maka kau kumpulkan antara dua kehinaan, dua keburukan. Yang pertama, kamu itu sudah enggak nasihatin, ghibain. Ya. Kalau dengar temanmu ada yang berbuat enggak baik, enggak beres, skut. Kalau bisa nasihatin, nasihatin. Kalau enggak, sudah kamu enggak nasihatin, ghibain. Kan dua, tarkun nasihah. Gabih, ghibah, gabih, tajma' baina gabhain. Ya. Maka itu lisan hati-hati, khususnya kalian ada di bulan Ramadan. Tadi sore sudah saya ingatin, ya dalam kitab fikih itu, tarkul ghibah, jangan ngomongin orang. Ini bulan-bulan yang mulia, ya pakai sesuatu yang baik. Orang yang suka ngomongin orang, nyaci orang, hina orang, ini hatinya kotor. Karena lisan itu keluarnya apa yang tergantung dari hatinya. Air. Ini air ini. Air ini karena gelasnya bersih, diisi air, dipenuhin, keluarnya air bersih. Hati kalau bersih, yang keluar darinya hal yang bersih. Tapi kalau air ini kotor, kalau gelas ini kotor, penuh dengan kotoran, dikasih air, yang keluar barang kotor. Hati kalau kotor, yang keluar dari lisannya caci maki, hina, ngerendahin orang, ya udah itu. Karena qalbu wasakh, hatinya kotor. Nah, lah hati yang kotor itu naudzubillah. Apa hati yang kotor itu? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang hatinya itu bersih dan sungguh celaka orang yang hatinya kotor. Kemudian Rasul SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Di jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat, saluhal jasad kulluh. Kalau itu bersih, baik, semuanya baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, rusak semua. Fasadal jami'u badan. Terus, ala wahiyal, tahu enggak apa itu daging? Hati. Bersihin hati itu. Ya, hati bersih, insya Allah lisannya bersih. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.